Belajar mengendalikan lidah. Refleksi pagi 1224. Apa pesan Amsal tentang pentingnya berhati-hati dalam berbicara? Ini petunjuk Amsal 10 ayat 19. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Saudara-saudara, berbicara merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk membangun sesama. Misalnya saja melalui pengajaran, nasihat, dan penghiburan. Tetapi berbicara juga bisa digunakan untuk menjatuhkan, misalnya saja melalui perkataan sombong, fitnah, serta caci maki. Dari mulut yang sama, hal yang membangun dan hal yang menjatuhkan dapat sama-sama terungkap. Oleh sebab itu, mengendalikan lidah untuk bisa menyampaikan perkataan yang seperlunya dan membangun haruslah diupayakan. Kecenderungan terlalu banyak berbicara justru akan bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, menggunakan lidah untuk menyampaikan perkataan yang membangun dan bukan menjatuhkan orang lain adalah hal yang harus diupayakan oleh setiap orang percaya. Inilah yang harus menjadi ciri dari kehidupan Kristen yang bertumbuh. Hanya saja sayangnya, orang Kristen ada saja yang secara sembrono berkata-kata dengan tidak semestinya, baik karena didorong oleh kemarahan, iri hati, dendam maupun kesombongan, sehingga perkataan kotor, fitnah dan kasar terungkap tanpa ada pengendalian diri. Ini tentu hal yang harus dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar mengendalikan lidah kita dengan hanya mengatakan hal yang membangun sesama. Marilah kita selalu mawas diri dalam berkata-kata dengan menyampaikan hal-hal yang menyukakan Tuhan. Belajar mendengar nasihat orang benar. Refleksi pagi 1225. Orang benar adalah orang yang mau menaati perintah Tuhan dengan setia, sedangkan orang fasik adalah orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Bagaimana cara pandang Amsal dalam melihat orang benar dan orang fasik? Mari kita lihat Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Saudara-saudara, perkataan orang benar adalah perkataan yang patut disimak dengan seksama karena perkataan itu mengandung hikmat yang sangat berharga. Mengikuti petunjuk hikmat dari orang yang takut Tuhan pastilah akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tidaklah demikian dengan perkataan orang fasik. Mendengarkan perkataan orang seperti ini adalah jahat di mata Tuhan dan tidaklah ada gunanya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, tentulah kita memerlukan nasihat dari orang lain dalam kita mengambil keputusan. Bagaimana kita membedakan mana nasihat yang patut didengarkan dan mana nasihat yang patut dilupakan? Untuk itu, Amsal memberikan kepada kita tuntunan hikmat. Adalah bijaksana bila kita mau dengan sungguh-sungguh memperhatikan nasihat dari orang yang setia pada jalan Tuhan. Nasihat yang dilandaskan oleh takut akan Tuhan ini pasti akan membawa kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, nasihat dari orang yang ingin melawan Tuhan haruslah dibuang jauh-jauh. Untuk itu, marilah kita menajamkan telinga kita untuk peka akan nasihat Tuhan. Melaluinya, kita pasti akan menjadi orang bijaksana yang membawa berkat bagi banyak orang.
Menghindar dari nasihat bodoh. Refleksi pagi 1226. Orang yang baik di mata Tuhan adalah orang yang hidup benar sesuai dengan firman-Nya, sedangkan orang bodoh adalah orang yang tidak mau peduli pada didikan Tuhan. Bagaimana dampak perkataan orang yang baik karena ia takut Tuhan dan perkataan orang yang bodoh karena ia mengabaikan Tuhan? Mari dengarkan petunjuk dari Amsal 10 ayat 21. Perkataan orang yang baik merupakan berkat bagi banyak orang. Kebodohan orang bodoh membunuh dirinya sendiri. Saudara-saudara, menuruti perkataan orang yang takut akan Tuhan pasti akan membawa berkat bagi banyak orang. Nasihat ini pasti akan membawa kepada kehidupan yang berkualitas, penuh sukacita, dan berlimpah damai sejahtera. Tidak demikian bila orang mengikuti nasihat bodoh. Nasihat bodoh pasti membawa kepada kehancuran. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita menimbang-nimbang berbagai nasihat yang kita terima? Nasihat yang didasari oleh takut akan Tuhan adalah nasihat yang patut kita dengarkan dan kita camkan benar. Meskipun untuk sementara waktu nasihat itu kelihatannya tidak membawa keuntungan langsung, baik secara finansial maupun secara popularitas, nasihat bijak seperti itu pasti akan membawa berkat besar pada akhirnya. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dengan segala kelimpahan sukacita dan damai sejahteranya. Bila kita mengabaikan nasihat hikmat dan justru mengikuti nasihat bodoh, kita pasti akan hancur dan kehilangan damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk mencamkan sungguh-sungguh nasihat hikmat yang didasari oleh sikap takut akan Tuhan. Berkat Tuhan pasti melimpah. Mendapat kekayaan di jalan Tuhan. Refleksi pagi 1227. Kekayaan bisa saja didapatkan melalui jerih payah yang didapatkan dengan jalan yang dikenan Tuhan ataupun dengan jalan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bagaimana ciri dari kekayaan yang didapat di jalan yang dikenan Tuhan? Mari kita lihat petunjuk Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara-saudara, kekayaan yang didapatkan dengan cara yang dikenan Tuhan adalah berkat Tuhan. Kekayaan yang didapatkan melalui jalan yang jujur dan benar di mata Tuhan pastilah tidak akan menimbulkan kesusahan dan kepedihan hidup. Tuhan pasti akan memberikan anugerah untuk menikmati kekayaan itu di dalam damai dan sukacitanya. Sebaliknya, kekayaan yang didapatkan dengan cara jahat pasti akan mendatangkan kesusahan. Saudara-saudara, orang sering menganggap bahwa semua kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Ternyata tidaklah demikian menurut Amsal, karena hanya kekayaan yang didapatkan di dalam jalan Tuhan sajalah yang diberkati Tuhan. Kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara jahat tentulah tidak dikenan Tuhan, bahkan itu akan mendatangkan segala macam kepedihan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita hindari segala upaya mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak jujur dan jahat. Di dalam segala kerja dan karya kita yang dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan menganugerahkan kecukupan harta yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan juga akan memberikan kemampuan untuk menikmatinya. Marilah kita terus bekerja dan berupaya di jalan Tuhan. Janganlah tempuh jalan jahat,